Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22, Jatah yang tertunda di ruang kerja. Aku bertanya balik kepada Giselle, yang kini terlihat salah tingkah di tempatnya berdiri. Terus, Bapak Kejeju, ngapain? Memutar bola mata malas, aku lantas menjawab. Nonton konser TX. Di luar dugaan, Giselle tiba-tiba memekik keras. Seraya melompat beberapa kali, dengan tangan yang dia tinjukan pada udara. Seraya mengucapkan kata yes dengan lirih, namun masih bisa kudengar. Saya juga Moa. Wah, nggak ngangka banget kalau Pak Ferdi yang terkesan dingin, diem Nevanboy. Serunya senang, alisku tanpa sadar mengernyit sebelah. Moa, fanboy, istilah apa itu? Jangan bilang, Pak Ferdi itu penggemar baru. Sini, saya jelasin sedikit. Moa itu nama fandomnya TX. Kayak kumpulan penggemar mereka yang dikasih satu nama jadi Moa. Terus kalau fanboy, itu istilah buat namain penggemar cowok yang suka ke salah satu girl band atau boyband Korea. Gimana? Udah paham, Pak? Aku cuma manggut-manggut saja, sambil beroh ria. Padahal, aslinya nggak mudeng karena belibet. Jangankan dijelasin Giselle, Jia saja yang sering bahkan tiap hari aku lihat ngevangel. Dan ngeracuni aku supaya suka sama perkapopan juga belum bisa-bisa. Mau heran, tapi aku memang nggak terlalu suka sama hal-hal begituan. Lain, cerita kalau aku disuguhi hal-hal lain. Kayak, bicara di depan publik atau mengelola bisnis. Mungkin, aku bisa. Kalau udah selesai, kamu bisa kembali ke tempat kamu ya, Sel. Soalnya, pekerjaan saya masih numpuk banget di sini. Jadi, jangan ganggu, kataku sengaja menyindir yang membuat Giselle menggaruk bagian belakang kepalanya malu. Lantas bergerak mundur, menuju pintu keluar. Sejam setelah kepergian Giselle, aku merasa lumayan ngantuk. Jadi aku putuskan untuk memesan secangkir kopi hitam lewat sambungan telepon singkat. Dan entah kebetulan atau memang tugasnya Jia buat nganter ke ruanganku. Kami berdua jadi bisa bertemu, setelah hampir seharian ini disibukkan dengan pekerjaan kami masing-masing. Ini Pak, minum dulu dong kopinya. Mumpung masih panas, dijamin rasa kantuk Anda hilang. Ujar Jia yang membuatku langsung tersenyum saat melihat kedatangannya itu. Cagi. Panggilku, buru-buru bangkit dari kursi untuk menghampiri Jia yang sedang menutup pintu kantorku. Jia yang mendengar panggilanku itu, seketika menutup mulutku ini dengan telapak tangannya. Kemudian, melihat sekeliling dengan begitu was-was. Kamu takut ketahuan? Godaku. Jia tampak mendengus, kemudian mencubit perutku dengan kerasnya, membuatku langsung mengaduh. Ih, sakit tahu, yang melotot tajam, si bocah rese itu lantas menyahut. Lagian, udah sepakat buat jaga rahasia, tetap aja, lemes tuh mulut. Om Ferdi maunya apa sih? Mauku, ulangku sambil tersenyum. Mau dikasih jatah, nggak kasihan apa kamu yang, adekku udah puasa hampir seminggu loh ini. Kulihat, alis Jia terangkat sebelah. Kemudian dengan senyumannya yang manis, dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Mau jatah? Yah, sini aku potong burungnya, biar nggak minta jatah mulu. Lagian, baru semalam kita nganu, masih minta aja, nggak capek apa? Sarkas Jia.
Seraya menjewer telingaku mirip apa yang biasanya Momi lakukan tiap kali aku berbuat salah dulu. Fix, saat ini aku mirip banget kayak suami yang takut sama istri. Oh gosh, apa ini yang papi dan dedi rasakan ya, kalau dimarahi sama istri mereka masing-masing? Benar deh, lebih nyeremin daripada nonton film horor. Sakit atuh, yang. Duh, kalau telingaku merah sebelah gimana? Rintihku seraya mohon untuk dilepaskan. Jia sendiri malah memutarnya semakin keras, meskipun cuma beberapa saat. Makanya, lain kali kalau diajak kerja sama itu yang bener dong. Iya. Balasku nurut, udah mirip anak TK yang lagi diomelin mamahnya waktu pulang dapat nilai 0 besar. Merasa iba, Jia lantas menangkup pipiku dengan kedua tangannya. Kemudian, mencuri ciuman di bibirku secepat kilat. Hari ini, cuma nempel dikit aja, katanya pelan, seraya berlari menuju pintu keluar. Namun, langsung kutahan pergelangan tangannya itu, dan menghimpit tubuhnya tepat ke arah pintu kantorku. Om, inget ini masih di kantor, loh. Ujarnya gusar saat ku dekatkan kepalaku ke arah belakang telinganya. Kemudian turun ke ceruk leher di bagian kanan. Menciuminya cukup banyak di sana. Sampai meninggalkan jejak merah yang sedikit basah dan membuat Jia merintih tertahan. Oh, Om Ferdi, itu, ada tak tante lemper di luar. Rintihannya tertahan, yang membuatku ingin melakukan lebih. Apa, aku nggak dengar? Sengaja aku menggoda Jia. Sambil menghujaminya dengan kecupan yang membuat dia makin merasa tak karuan. Om Ferdi, tahan suara rintihanmu itu, kalau nggak mau kita ketahuan. Balasku yang secepatnya dibalas anggukan pelan kepala Jia. Hanya saja, saat bocah rese itu setuju, aku yang memilih untuk menghentikannya. Biar tahu rasa dia, karena udah ngejewer telingaku tadi. Loh, Om kok berhenti? Tanya Jia polos yang kubalas dengan senyuman lebar ala-ala iklan pasta gigi. Ingat ini masih di kantor, jadi lebih baik kamu kembali ke dapur sana. Hus. Usirku dengan tangan yang sengaja mengibas, mirip mengusir ayam. Jia yang mendengarnya langsung cemberut. Kemudian keluar ruanganku dengan langkah terhentak-hentak. Tak terasa, 2 minggu telah berlalu begitu saja. Mungkin karena disibukkan dengan pekerjaan. Akhir-akhir ini aku jadi jarang pulang ke rumah. Karena sering lembur sampai begadang semalam suntuk. Mirip kebiasaanku dulu, sewaktu masih jadi jomblo akut. Cia, berasa jadi Bang Toyib aja, yang jarang pulang. Kira-kira Jia gimana, ya? Selain masa magangnya yang udah habis 10 hari yang lalu, aku juga jarang banget ketemu dia selama ini. Selain karena jarak penthouseku yang lumayan jauh dari kantor, Jia juga disuruh Momi buat tinggal di rumahnya selama aku jarang pulang. Dan lembur bareng berkas-berkas kantor. Nasib, kenapa gini banget ya, di saat aku dan Jia udah tahu isi hati masing-masing. Sekaligus udah terang-terangan nunjukin kasih sayang. Kenapa ada aja cobaannya yang buat jarak kami serasa bersekat. Sudah begitu, waktu yang seharusnya aku dan Jia gunakan untuk uwu-uwuan, malah diganti sama lembur bagai Romusya. Dasar kau fair, budak korporat. Menghela napas berat sesaat, aku mencoba mengambil jeda sebentar untuk beristirahat. Menatap langit kantor yang selalu saja menaungiku tiap harinya. Tak berubah, tetap warna putih terang itu saja yang kulihat. Apa aku dekorasi ulang saja, ya?
Seperti Jia yang menghias semua dinding kamar kesayangannya itu dengan foto Kim Tae-hyung. Mungkin, aku bisa meniru caranya, dengan menggunakan foto istriku yang seksi. Aduh, jangan, kalau terlalu seksi seperti malam itu dengan bikini merah. Aaron bisa saja tak berhenti berkedip dan malah betah untuk tinggal lama-lama di ruanganku. Selain itu, aku pasti dicap sebagai bos cabul oleh semua karyawan. Khususnya, karyawan wanita. Mulai bosan dengan pikiranku yang mendadak kemana-mana. Kupilih untuk menyentuh gawai yang tergeletak di atas meja. Menggeser ikon berbentuk kunci itu ke atas, hingga membuatnya menampilkan gambar yang indah sebagai wallpaper. Tentunya, gambar bidadari surgaku dong. Dan aku memfotonya secara diam-diam setelah acara kelulusannya waktu itu. Kebaya pink, idolaku. Tanpa sadar, aku terbahak saat mengingat momen itu. Kenangan yang membuat kesal sekaligus menambah bumbu-bumbu asmara dalam hidupku. Hingga tak kusadari jika sudah ada berpuluh-puluh notifikasi pesan, sekaligus panggilan tak terjawab dari istriku yang unyu. Tumben, ucapku spontan, seraya membuka WhatsApp untuk mengeceknya. Dan kalian tahu apa yang kutemukan? Bukan, ini bukan foto seram atau video ketawanya Miska. Melainkan, foto Jia yang tengah mengenakan linge hitam, dan tengah berpose menggoda di depan cermin rias. Sudah begitu, dia membuat caption yang makin membuatku ketar-ketir. Ingin pulang ke rumah sesegera mungkin. Gerah, coba aja di sini ada Om Ferdi. Jia pasti nggak bakal kedinginan. Emak, Ferdi pengen buru-buru pulang buat ketemu bocah rese itu. Terus, Dinina boboin sampai pagi, kayak pasangan lainnya. Nggak apa-apa, kalau cuma dielus-elus bagian kepala aja mirip kucing. Yang penting bisa tidur di atas paha Jia. Teriak batinku meratap. Sayangnya, di sini aku cuma bisa mengusap saliva yang gak sengaja netes. Gila, fotomu berdamai banget buatku, Ji. Keesokan harinya, aku tak menyangka bisa menahan diri dari godaan manis bocah setan itu. Cek istriku benar-benar nakal sekarang. Nggak tanggung-tanggung lagi. Mainnya pakai cara yang tak mungkin bisa kutolak hanya dengan menutup mata. Pura-pura tak melihat. Yang ada, Jia malah membuatku makin tak karuan tiap detik bahkan menitnya. Sewaktu memikirkan tubuhnya yang polos itu bergerak di atasku. Seraya merintih dengan suara yang membuatku candu. Sialan, aku basah. Brengsek, Fer. Tanya Aaron, seolah mengatakan isi hati semua orang. Saat melihatku yang tiba-tiba mengumpat saat acara meeting pagi ini. Itu terlihat dari tatapan mata mereka yang menyorotku dengan penuh tanda tanya. Terlebih lagi, aku yang biasanya tenang, dan tak pernah berkata kata yang tak perlu saat meeting berlangsung. Malah kepergok mengumpat di depan umum. Malu banget sumpah. Saya rasa meetingnya sudah cukup untuk hari ini. Kalian bisa kembali ke ruangan serta tempat duduk kalian masing-masing. Aku segera berucap, setelah menemukan pikiran sadarku. Yah, mengatakan jika meetingnya sudah usai bukan pilihan yang buruk. Tak lama setelah aku mengatakan itu, orang-orang yang tadinya duduk melihat ke arahku mulai beranjak dari posisi mereka satu persatu. Meskipun kebanyakan orang memilih untuk meninggalkan ruangan meeting secepat mungkin. Tapi, tidak dengan Aaron. Bukannya pergi. Sohibku itu malah tersenyum lebar seraya berjalan ke arahku yang masih saja memegangi jidat.
tampak frustasi. Seberat itukah masalah lo, Fer? Sampai buat meeting aja nggak fokus? Tanyanya beruntun seperti biasa, yang cuma kubalas dengan kibasan tangan. Gue baik. Yakin, kok gue ngerasa lo lagi frustasi akan sesuatu. Kayak nggak sengaja ketahuan abis buat tikdung anak orang. Kata Aaron bercanda, namun cukup membuatku termenung beberapa saat. Kalau gue bilang, gue udah nikah, lo bakal percaya? Celetukku tiba-tiba. Kulihat Aaron melongo beberapa saat. Kemudian tertawa sampai mengeluarkan air mata di sudut matanya. Kalau lo udah nikah, berarti gue juga udah jadi bapak beranak 3. Balas Aaron yang masih saja tak menghentikan tawanya. Malahan suara tawanya yang keras itu makin menjadi-jadi hingga memenuhi penjuru ruangan. Gue serius, Cok. Gue juga apa? Pekik Aaron terkejut yang langsung kubungkam mulutnya itu dengan tisu kotor di dekatku. Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Kulihat kepala hitam Aaron mengangguk cepat. Kemudian memintaku untuk membantunya membuka bekapan tisu di mulutnya itu. Kapan? Kapan lo nikah? Terus sama siapa? Kenapa juga lo gak pernah cerita masalah ini ke gue? Selain itu, lo gak ngundang gue? Padahal lo tahu, kalau gue pengen jadi pagar ayu acara mantenan lo, Cok. Jelas Aaron mirip kereta api, panjang dan tanpa henti. Aku yang mendengar ocehannya itu, segera menutup lubang telingaku sendiri, dan berharap supaya tidak budek besok pagi. Benar deh, mulut Aaron itu berasa mulut 10 orang emak-emak lambe turah di kompleks. Yang pagi-pagi udah beli sayur, sambil ngegibahin anak tetangga sebelah. Gue gak mau jawab, lo berisik soalnya, mirip knalpot rakitan. Kataku acuh tak acuh seraya beranjak pergi dari posisi dudukku. Kemudian berjalan ke arah pintu keluar, yang mendadak dihentikan dengan teriakan Aaron. Tunggu, cegah Aaron yang membuatku menolehkan kepala ke arahnya seketika. Siapapun cewek itu, gue ikut ngerasa bahagia. Karena lo bisa nemuin seseorang yang bisa ngebuat lo berubah untuk menjadi lebih baik, Fer. Satu hal lagi, berkat bantuan lo waktu itu, gue sama Mila juga makin dekat. Gue harap, lo bakal datang ke acara lamaran gue bareng istri lo yang masih misteri itu. Aku tak menyangka, kalau Aaron sama Mila akhirnya bisa bersama. Padahal orang-orang bilang kalau jodoh itu cerminan diri sendiri. Tapi, untuk kasusnya Aaron sama Mila, kupikir nggak juga deh. Malah, sikap keduanya kebalikan satu sama lain. Ibaratnya tuh gini, kalau Aaron api, Mila itu airnya. Atau yang lebih simpel, kalau Aaron susu, Mila kopinya. Eaks. Jadi, aku mengambil kesimpulan begini, kalau jodoh itu bukan cerminan diri sendiri, melainkan seseorang yang melengkapi kekurangan kita, serta menerima diri kita ini apa adanya, bukan karena ada apanya. Yah, kalau nggak ada yang setuju, aku mah bodoh amat. Toh, hidup ini yang jalanin aku sendiri. Mau jungkir balik pun, tetap aja bakal diomongin orang-orang. Terutama yang gak suka sama kita. Pokoknya, hidup itu lebih banyak serba salahnya di mata orang lain. Tinggal kitanya aja yang masih bersyukur atas nikmatnya. Atau malah terpuruk dan makin putus asa mikirin omongan orang. Ngomong-ngomong soal mereka, aku jadi teringat sama Jia juga. Kan, aku sama bocah rese itu juga berbanding terbalik. Kenapa baru sadar, ya? Untungnya sampai detik ini kita baik-baik saja. Meskipun masih sering ribut sama adu bacot, ya walaupun gak separah dulu sih. Tapi,
Sehari tanpa bocah itu aku ngerasa ada sesuatu yang kurang. Ibarat sayur asem nih, nggak bakal endol kalau lupa masukin asemnya. Ah, Momi, Ferdi rindu berat nih, sama mantumu yang imut-imut itu. Itu karena aku lembur lagi hari ini sampai dini hari. Benar deh, semingguan ini aku mirip robot pekerja. Iseng sebentar, sambil istirahat, aku mencoba menghubungi Jia lewat panggilan video. Berharap, jika dia terbangun di tengah malah begini. Atau, abis maraton drakor kesukaannya seperti tempo hari yang lalu. 1 menit, 2 menit. Panggilanku belum juga mendapat jawaban. Malahan, terdapat notifikasi sedang memanggil tertera jelas di layar. Tumben. Monologku gusar, soalnya Jia itu fast respon. Terutama, jika aku yang meneleponnya begini. Seharusnya dia mengangkatnya. Huf, apa benar si bocah rese itu ketiduran? Kalau iya, ya sudah deh. Aku lebih baik kembali bekerja, meskipun dengan hati yang cukup merasa kecewa. Tak juga mendapat jawaban, aku pun mulai melanjutkan pekerjaanku yang sempat berhenti tadi. Sibuk mengutak-atik keyboard seraya menatap layar laptop di depanku ini. Hingga tak terasa pagi pun tiba. Aku yang mendengar azan subuh berkumandang, tersenyum tipis seraya merenggangkan otot-ototku yang kaku karena duduk semalaman suntuk. Setelah itu, aku berniat untuk mencari masjid terdekat supaya bisa ikut berjamaah. Sebelum pulang ke rumah untuk libur, saking lamanya lembur, aku sampai tak sadar kalau hari ini sudah Minggu saja. Waktu yang sudah kutunggu dari hari Senin yang lalu. Akhirnya, aku bisa ngerasain weekend. Selesai sholat berjamaah, aku berniat untuk pulang ke rumah dan bertemu Jia serta Momi tercinta. Namun, saat aku bersiap-siap untuk mengemudikan mobil, aku malah mendapat sebuah panggilan dari nomor asing. Mulanya, aku mengacuhkan panggilan itu. Namun, setelah mendengar dering teleponku yang berbunyi lebih dari 3 kali, aku buru-buru menggeser ikon bergambar ponsel hijau itu untuk mengangkat teleponnya. Halo, tanyaku langsung tanpa basa-basi. Saking buru-burunya, aku cuma mengucapkan salam di dalam hati. Sejujurnya, itu bukan tindakan yang sopan. Hanya saja, aku benar-benar lupa. Ku dengar suara si pemanggil telepon dari seberang. Suaranya milik seorang pria yang kutaksir tak jauh dari usiaku saat ini. Maaf mengganggu, apa benar ini dengan Bapak Ferdi? Aku yang mendengar itu, langsung terdiam beberapa detik. Bersambung.